Video berisi aksi persekusi dilakukan sekumpulan mahasiswa terhadap pria berinisial TP dan LY yang diduga telah melakukan pelecehan seksual di kampus Universitas Gunadarma, heboh dan viral di media sosial. Di video itu terlihat TP dan LY diikat di pohon dan mendapat perlakuan berlebihan dari para mahasiswa yang terlanjur kesal, seperti disiram air kotor, dipaksa minum air seni, hingga dilucuti pakaiannya. Penyiksaan terhadap dua pria diduga pelaku pelecehan seksual itu menuai pro dan kontra. Bagi yang pro, menganggap hukuman itu layak karena tidak ada payung hukum yang bisa tegas menindak para pelaku pelecehan. Sedangkan yang kontra menilai hukuman yang dilakukan mahasiswa terhadap pelaku pelecehan terlalu berlebihan dan mengenyampingkan hak asasi manusia. Ya kalau misalkan sekarang banyak sekali kejadian-kejadian pelecehan gitu ya. Ya memang sebaiknya pelaku itu harus dihukum maksudnya supaya dia jerah tidak melakukan itu lagi. Tapi hukumannya pun harusnya ya yang masih manusiawi lah gitu. Jelas undang-undangnya harus dihukum seperti apa orang yang melakukan pelecehan seksual. Kembali lagi kita ke diri masing-masing, kita perbanyak istighfar, kita harus menahan diri. Yang paling utama bertanggungjawaban ke Tuhan. Kalau misalkan ada yang melakukan pelecehan atau apa, ya diserahkan ke pihak berwajib. Itu bukan main hakim sendiri gitu. Dari keterangan pihak kampus, kasus pelecehan yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi di Kota Depok, Jawa Barat itu dilakukan oleh dua pelaku yang juga mahasiswa terhadap beberapa mahasiswi yang dilakukan pada waktu berbeda. Kasus pelecehan itu pun sudah ditangani pihak Rektorat Gunadarma bidang kemahasiswaan. Namun ternyata ada mahasiswa yang melakukan aksi main hakim sendiri dengan cara sanksi sosial persekusi. Pihak kampus akan mengambil tindakan terhadap mahasiswa yang melakukan persekusi. Sedangkan kasus pelecehannya sudah diserahkan ke polisi. Menangani kasus ini, kami akan sangat serius. Siapapun yang melakukan kesalahan, melakukan tindakan yang melanggar aturan atau kami akan menindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesalahannya yang cukup fatal, cukup ini dikeluarkan. Perseteruan Taki Malik dan ayahnya Mansyardin Malik versus Aji Barkah makin sengit dan panas. Setelah silih berganti saling lapor untuk menjebloskan ke penjara. Kubu Mansyardin, ayah Taki Malik, secara maraton 2 hari berturut-turut mendatangi Polres Jakarta Timur untuk memberikan keterangan dan barang bukti atas tudingan penipuan dan penggelapan uang rekan bisnisnya Aji Barkah. Kan ada perjanjian, ada pernyataan, ya. Mengapa tiba-tiba dia mempreskon yang mengatakan bahwa klien saya ini adalah sebagai penipu dan tukang bohong. Saya memberikan keterangan secara jelas, tegas dan lugas gitu ya. Bahwasannya terkait kapan terlapor itu mengucapkan kata-kata seperti yang disampaikan pengacara saya Pak Dr. Halim. 2 bulan lebih bersitegang dan saling lapor di kantor kepolisian terkait dugaan penggelapan dan penipuan uang saat jualan saffron. Tak terima dituding pembohong dan penipu oleh rekan bisnisnya Aji Barkah. Mantan besan pengacara Sunan Kalijaga merasa nama dan kehormatannya diinjak-injak di muka umum. Wajar demi membela kehormatan dan nama baiknya, ia sampai harus maraton 2 hari berturut-turut memberikan keterangan di kantor kepolisian. Kenapa melaporkan yang bersangkutan? Karena apa yang dituduhkan oleh bersangkutan itu adalah tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Ya, Mansyardin ayah Taki sepertinya tak pernah sepi dari dunia tipu menipu. Jauh sebelum ia dituding melakukan penggelapan uang oleh Aji Barkah, Mansyardin juga sempat heboh dikabarkan terlibat dugaan penipuan, penggelapan, bahkan pencucian uang lewat investasi Net 89
alias robot trading Net89. Kabarnya duit hasil money laundry lewat robot trading sudah terlanjur dipakai Taki untuk membangun rumah ibadah. Sangat mengganggu karena ini kan ada dugaan ya, sentimen saya nggak tahu ya, sentimen pribadi gitu ya. Juga ada dugaan upaya pembunuhan karakter.